Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alvina dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 25. Nah, di sini saya mau mereview salah satu teater gandrik yang berjudul Para Pensiunan 2049. Yang pertama ada Dorstut yang diperankan oleh Butet Kartarjasa. Di dalam teater ini, Dorstut sebagai peran utamanya karena memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian isi dari teater ini. Dalam teater ini, Dorstut adalah arwah seorang pensiun di tahun 2049 yang diduga korupsi dan tidak memiliki SKKB atau surat keterangan kematian baik-baik. Watak tokoh ini yaitu suka korupsi, menjadi teladan bagi para koruptor, dan ia juga mempunyai sifat yang licik. Yang kedua, ada Griseni yang diperankan oleh Ruliani Iswihana. Griseni adalah istri Dorstut yang berwatak suka menyuap, peduli dengan suaminya, dan berusaha agar pemakaman suaminya itu berjalan dengan lancar, namun ia juga memiliki sifat yang sangat keras kepala. Yang ketiga, ada Kerkop yang diperankan oleh Susilo Nugroho. Kerkop adalah seorang penjaga makam atau kuburan yang memiliki watak kukuh pada aturan yang berlaku. Karena di dalam teater tersebut, Kerkop hanya menguburkan orang yang tidak korupsi dan harus memenuhi syarat yang telah disepakati. Jika tidak, jenazah tidak akan dikuburkan. Ia tidak suka menyuap, pandai berbicara, dan ia tidak mudah percaya dengan suatu hal yang tidak masuk akal. Yang keempat, ada Skrov yang diperankan oleh M. Yusuf atau Peci Miring. Skrov adalah seorang pensiunan di tahun 2049 yang menjunjung tinggi persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ia juga tokoh yang peduli terhadap bangsanya dan ia juga suka bercanda. Yang kelima, ada Vonis yang diperankan oleh Ferry Ludianto. Nah, Vonis ini adalah seorang pensiunan jaksa agung yang memiliki watak tegas, bertindak sesuai hukum dan keadilan. Beliau adalah teman Dorstut, serta ia juga memiliki sifat keras kepala, ingin menguburkan jenazah Dorstut. Yang keenam ada Hernia yang diperankan oleh Jamiatut Tarwiyah. Hernia adalah salah satu keluarga Dorstut yang selalu membela jenazah Dorstut dan ia juga memiliki sifat penyayang. Yang ketujuh ada Kathleen yang diperankan oleh Nunung Deni Puspitasari. Kathleen adalah anak Dorstut yang berwatak pemarah, keras kepala, dan meminta bantuan kepada Jeko untuk mencarikan SKKB atau surat keterangan kematian baik-baik. Yang kedelapan, ada Raina Aleman yang diperankan oleh Citra Pratiwi. Raina adalah istri Skrov yang memiliki paras cantik dan ia juga masih muda, berwatak penyayang serta peduli. Yang kesembilan, ada Slepen yang diperankan oleh Gunawan Marianto. Slepen adalah juru doa yang menawarkan berbagai macam jenis doa kepada istri Dorstut. Berwatak jujur dan tidak suka suap menyuap. Yang ke-10 ada Onderdil yang diperankan oleh Jujuk Prabowo. Yang ke-11 ada Baut yang diperankan oleh Kusen Ali. Kedua tokoh ini adalah penggali kubur yang berada di bawah pimpinan Kerkop dan menaati apa yang dikatakan Kerkop agar tidak menjadi penggali kubur yang liar. Yang ke-12 ada Jeko yang diperankan oleh Sepnu Herianto. Jeko adalah suami Kathleen atau menantu Dorstut. Ia adalah pemimpin kota yang berwatak cuek, berpikir rasional, bijaksana, tegas, seorang politisi, dan tidak peduli dengan kematian Dorstut. Yang ke-13 ada seorang pensiunan yang diperankan oleh M. Arif atau Broto Wijayanto. Yang ke-14 ada pensiunan yang diperankan oleh Muhammad Ramdan, dan yang ke-15 adalah pensiunan yang diperankan oleh Ahmad Yusuf Pratama. Nah, ketiga tokoh terakhir ini adalah tokoh pensiunan sebagai tokoh pembantu. Nah, cerita yang diangkat dalam teater ini yaitu yang pertama, persoalan agama yang seolah dipolitisasi. Yang kedua, ada kelicikan politik yang bisa menjadikan lawan menjadi kawan. Yang ketiga, kemunculan partai baru yang gagal. Dan yang keempat, pemerintahan yang disetir oleh pihak lain. Permasalahan yang dipaparkan bersumber dari penyalahgunaan hukum, kekuasaan, korupsi, intrik politik pilkada maupun pemilu, dan ketidakadilan sosial.
ulasan teater gandrik yang berjudul Para Pensiunan 2049, yaitu berkisah tentang masa depan yang menyinggung para koruptor juga kondisi politik saat ini, yang dikemas dengan jenaka dan sedikit sentuhan horor. Agus Nur dan Susilo Nugroho sebagai penulis naskah bekerja dengan sangat baik. Mereka berhasil mengemas sebuah naskah yang tegas dan segar meskipun penuh dengan kritik sosial. Drama komedi teater gandrik jadi semakin menggelitik karena memasukkan banyak guyonan, celetukan, dan juga sindiran mengenai isu-isu terhangat di dunia politik yang tak kalah lucu. Selanjutnya, para pemain dapat memerankan peran masing-masing sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh para penonton. Penataan panggung dan juga lampu juga mendukung kesuksesan pementasan teater ini. Pesan yang dapat kita ambil dari pementasan teater gandrik Para Pensiunan 2049 adalah kita sebagai warga Indonesia harus berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadilah warga negara yang jujur, rendah hati, rajin, dan juga cerdas sehingga dapat mengharumkan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan review banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.